setahu saya dan sepemahaman saya itu, pesugihan tanpa tumbal itu memang ada. Tapi kalau untuk halal itu nggak ada. Walaupun di sekitarnya membangun istana, rumah awal ini tidak boleh direnovasi atau dibangun. Sebutan pesugihan ini artinya kekayaan sih menurut saya. Tapi kalau kita berbicara untuk zaman-zaman sekarang ya, kekayaan tanpa tumbal itu koruptor juga kekayaan. Jadi sebenarnya banyak banget ya kalau misalnya kita kupas gitu tentang pesugihan yang memang tidak memakai tumbal, kayak contoh tuyul, kayak babi ngepet, itu sebenarnya nggak ada tumbal. Tapi tetap ada hukum sebab akibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat teman-teman Jejakan Ta'ala. Jadi terima kasih buat teman-teman Jejakan Ta'ala yang udah subscribe, like, and comment. Semoga saja Allah mengembalikan dan memberikan rezeki yang lebih buat teman-teman. Jadi kali ini saya membahas lagi tentang konsultasi klien saya yang berbicara ataupun nge-DM melalui Instagram dan WA menanyakan tentang pesugihan halal. Jadi menurut saya itu kalau misalkan pesugihan halal itu pesugihan nggak ada yang halal. Yang setahu saya dan sepemahaman saya itu pesugihan tanpa tumbal itu memang ada. Tapi kalau untuk halal itu nggak ada. Gitu, karena pasti ada hukum sebab akibatnya. Yang namanya pesugihan itu bisa menyekutukan Allah, bisa menduakan juga gitu. Jadi kalau misalkan mungkin ya yang ditanyakan dengan dia itu pesugihan tanpa tumbal. Pesugihan tanpa tumbal ini banyak banget sebenarnya. Salah satunya pesugihan, contoh yang pernah saya bahas di video-video yang sebelumnya tentang sate gagak, itu pun termasuk pesugihan. Jadi banyak banget pesugihan yang tanpa tumbal. Ada juga namanya kandang bubrah. Kalau kandang bubrah itu sebenarnya tanpa tumbal. Jadi kandang bubrah ini kalau misalkan pesugihan yang dilakukan itu dia harus merombak, setiap tahun dia harus bisa merombak rumahnya, merenovasi. Kayak misalkan dia beli rumah nih, kayak contoh satu rumah dia di saat dia susah. Contoh dia punya rumah gubuk, terus dia melakukan pesugihan kandang bubrah. Rumah itu nggak boleh diapa-apakan. Walaupun di sekitarnya dia membangun istana, rumah awal ini tidak boleh direnovasi atau dibangun. Jadi pesugihan kandang bubrah di sini itu pun nggak memakai tumbal. Tapi dia harus merenovasi. Contoh rumah yang udah direnovasi, dia awalnya dari gubuk, rumah gubuk. Terus dia memiliki rumah yang seperti istana. Tapi di setiap tahun itu harus ada yang diperbaiki. Walaupun itu nggak rusak, nggak apa, tapi harus ada diperbaiki. Contoh kayak misalkan, oh ini, kurang cat, dia harus ngecat. Oh ini pondasinya kurang kuat, ditambah lagi besi. Pokoknya namanya kandang bubrah, kandang yang harus bubrah itu dihancurkan. Jadi setiap kali 1 tahun dia harus, untuk menambahkan kekayaannya, dia harus merenovasi rumah setiap tahun. Walaupun menurut kita yang secara manusia tidak bisa melihat kasat mata gitu, kita ngeliat rumah ini masih bagus. Kenapa direnovasi? Ya karena dia memiliki pesugihan kandang bubrah. Jadi yang pertama itu sate gagak, yang kedua kandang bubrah, yang ketiga ini ada juga pesugihan kayak contoh Gunung Kemukus. Gunung Kemukus ini nggak harus dia memakai tumbal, tidak. Tapi tetap ada jalur yang salah. Namanya sudah pesugihan, itu nggak ada yang jalur lurus. Kalau di Gunung Kemukus, dia tidak memakai tumbal, tapi kita harus bersenggama. Bersenggama itu berhubungan badan dengan yang bukan istrinya. Contoh kayak misalkan
Kita ini datang ke Gunung Kemukus, menurut keyakinan orang-orang tersebut ya. Datang ke Gunung Kemukus, terus kita membawa perempuan yang memang bukan istrinya, dan kita melakukan hubungan badan di Gunung Kemukus. Itu pun bisa menjadi kekayaan atau pesugihan. Karena dulu itu Gunung Kemukus itu sejarahnya ada satu seseorang yang memang memiliki rasa cinta yang kuat tapi tidak direstui dengan orang tuanya. Sampai akhirnya dia lari ke Gunung Kemukus dan melakukan hubungan itu sampai dia meninggal di situ. Sejarahnya kayak gitu. Jadi banyak banget ya sebutan pesugihan ini, artinya kekayaan sih menurut saya. Kekayaan ini sebenarnya bisa juga kalau untuk zaman-zaman sekarang bisa juga disebut pengasihan. Tapi kalau kita berbicara untuk zaman-zaman sekarang ya, kekayaan tanpa tumbal itu koruptor juga kekayaan. Tetap hukum sebab akibatnya itu ada. Orang-orang yang memakan kayak orang-orang korupsi, orang makan yang bukan haknya, itu pun sama sebenarnya. Cuma kalau di zaman dulu itu disebutnya pesugihan tanpa tumbal gitu. Jadi buat teman-teman jejak Kentala, sebenarnya saya membahas tentang yang konsultasi dengan saya, pesugihan halal itu nggak ada. Tetap semuanya itu ada dosanya. Apapun jenisnya, apapun bentuknya, tentang kekayaan yang kita dapat tidak dari hasil keringat, ataupun membohongi orang, ataupun korupsi segala macam, itu tetap ada hukum sebab akibatnya. Jadi kayak misalkan kita ya, banyak saya simak contoh, misalkan kita ini memakan uang yang bukan hasil keringat kita. Contoh kita korupsi nih. Kita bergelimbang harta, banyak uang, punya mobil, punya rumah segala macam. Tapi banyak juga anaknya nggak bener. Banyak anaknya nggak bener, jadi pemabuk, tukang narkoba, tukang segala macam, itu dari hukum sebab akibat. Pesugihan pun sama. Kayak contoh kita memakankan uang dengan keluarga kita. Dengan keluarga kita yang kita dapat ini dari persekutuan dengan setan ataupun iblis. Banyak yang anaknya cacat, banyak yang anaknya ini segala macam, tidak bisa berbicara, gagu atau segala macam, itu hukum sebab akibat. Jadi buat yang kemarin itu DM saya jawab melalui video ini aja. Jadi sebenarnya banyak banget ya kalau misalnya kita kupas gitu tentang pesugihan yang memang tidak memakai tumbal, kayak contoh tuyul, kayak babi ngepet, itu sebenarnya nggak ada tumbal, tapi tetap ada hukum sebab akibatnya. Kayak contoh tuyul nih, kita datang ke Gunung Kawi contoh, juru kunci nanya mau jalur kemana, misalkan kita mau jalur pesugihan, itu kita diarahkan ke yang kiri. Gitu. Saya paham lah tentang itu, diarahkannya ke kiri. Setelah kita itu memahami, kita tuh ditanya mau apa tuyul, tetap tuyul itu ada maharnya dan ada puasanya. Jadi kalau misalkan tuyul itu sendiri pun nggak semua orang bisa pesugihan, bisa diterima. Nggak semua orang yang ingin melakukan pesugihan itu bisa dapat sesuai keinginan dia. Contoh, saya beberapa kali ya, pernah juga ada pengikut saya, dia pernah nyoba melakukan pesugihan, nggak bisa masuk. Yang pertama, dari beton, dari kelahiran itu nggak akan bisa masuk. Walaupun kita udah coba nih pakai jalur yang salah, belum tentu bisa semulus dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi pesugihan kayak dia itu mau, ya udahlah, saya udah pasrah, saya udah nekat. Karena saya butuh uang, karena hutang segala macam. Nggak semua orang yang melakukan pesugihan itu real bisa diterima ataupun bisa didapat 100%. Nggak semuanya, nggak semua orang. Pesugihan itu jadi udah jalur mentoknya manusia, akhirnya dia menyimpang dengan keyakinan Tuhan, itu udah menyimpang. Tapi nggak semuanya berhasil, dan orang-orang tertentu. Contoh nih, dikasih simulasinya, contoh gambaran aja lah. Gue nih, misalkan kayak pribadi gue sendiri pun, gue udah nggak bisa buat cari duit.
yang halal akhirnya gue nyolong. Itu pun nggak akan, orang yang maling itu nggak akan selalu berhasil. Pasti dia kadang berhasil, kadang dia ketangkap, kadang dia digebukin. Sebenarnya gambaran pesugihan hampir sama kayak kita maling. Itu sama. Nggak semuanya bisa real dapat gitu. Jadi kalau misalkan pesugihan yang misalkan dari teman-teman tanya pesugihan halal, itu menurut saya pesugihan nggak ada yang halal. Tetap jalurnya salah dan sesat. Yang halal itu kita mencari nafkah yang real dengan keringat kita, dengan bekerja keras, itu halal. Tapi kalau udah namanya pesugihan, mengandalkan sesuatu hal yang gaib, itu udah nggak halal. Apapun jenisnya, mau dia itu kemukus, mau gunung kawi, mau tuyul, mau babi ngepet, mau segala macam, nggak ada pesugihan yang halal. Jadi solusi buat teman-teman jejak gentala, kalau menurut saya sih ya, pribadi yang saya jalanin, belajar tentang rasa. Belajar tentang rasa ini, jangan selalu kita mendangah dan melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas, kita nggak akan ada rasa bersyukurnya. Cobalah melihat ke bawah. Tidak harus materi, tidak harus harta, tapi lihat ke yang Allah berikan sama diri kita. Mungkin secara harta kita nggak memiliki apa-apa, tapi secara fisik kita udah dikasih normal, dikasih mata bisa melihat, dikasih kaki, dikasih lidah, dikasih mulut yang bisa berbicara. Buat gue sih itu lebih dari cukup. Belajar aja bersyukur supaya Allah itu memberikan rezeki yang lebih. Kalau ingin lebih, sedekah. Itu aja. Sedekah nggak harus diri kita itu memiliki uang. Kalau misalkan ada yang bertanya, oke, saya nggak punya uang, jangankan untuk bersedekah. Saya buat makan aja kurang. Sedekah itu nggak harus materi. Kita berbuat baik, kita membantu seseorang, kita ibaratkan nolong orang yang memang lagi kesulitan, contoh kayak misalkan dengan tenaga aja udah bisa bersedekah. Sedekah itu nggak harus materi. Jadi kalau misalkan buat teman-teman jejak gentala itu ingin hidupnya naik dan mulia, bersyukur paling utama. Jadi banyak di sini yang memang klien-klien berbicara, dia selalu berpikir secara materi gitu. Jadi kalau kita melihat ke atas gak ada habisnya, tapi lihat ke bawah. Kita nih dikasih mata normal, coba kalau kita dikasih pecak, buta, dikasih buta, kayak gimana rasanya? Selalu melihat kegelapan, mau siang mau malam kita melihat kegelapan. Kalau kita yang orang normal, di saat malam kita tertidur kita melihat kegelapan. Tapi kalau kita dikasih mau siang mau malam, mau ngantuk mau nggak, dikasih kegelapan, kayak gimana? Jadi itu aja. Jadi edukasinya, selalu bersyukur, nikmati apa yang Allah berikan, syukuri. Terus kalau misalnya kita ingin hidup yang lebih dan berkah, banyak bersedekah. Oke guys, jadi cukup sekian pembahasan tentang pesugihan ya. Jadi kalau misalkan saran saya, jalani yang real-real aja gitu. Jalani yang real-real. Yang paling utama, segala sesuatu hal yang kita makan itu dengan kerja keras. Lebih nikmat makan di saat kita lapar ketimbang perut kita kenyang. Lebih nikmat di saat kita itu minum, saat kita haus, ketimbang kita setelah minum lagi. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau misalkan teman-teman ada sesuatu hal yang memang mau ditanya, boleh cantumkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.